Halo semuanya, balik lagi sama saya Rafif Eka Putra dan kali ini kita kembali ke Garuda Mobilindo yang ada di Haji Nawi. Alamatnya di sini dan kita ada di hari yang sangat spesial karena kita akan bertemu Sonderklasse atau special class dari Mercy S-Class yang spesial juga karena ini adalah S600. S600-nya juga spesial karena ini adalah S600 Pullman. Jadi hari ini spesial. It doesn't get any better than this. Kalau mungkin orang-orang beranggapan S600L atau S-Class yang long wheelbase berasosiasi dengan seorang mafia misalnya ya kayak mafia Rusia, oligark Rusia dengan lagu super bass gitu ya dan wah poser abis. Nah kalau versi Pullman ini levelnya bukan mafia lagi. Pullman ini levelnya sudah diktator dunia. Pullman ini pertama kali dipakai sama Mercedes-Benz di Mercy 600 Grosser ya. Dulu tuh Mercy zaman dulu sangat terkenal. Dulu dianggap mobil termewah pada masanya dan digunakan oleh banyak diktator dunia seperti Saddam Hussein, dipakai oleh Kim Jong Il juga ya, pamannya dari Kim Jong Un, masih ada dipakai Kim Jong Un juga sampai sekarang, dipakai sama Idi Amin juga, diktator Uganda pada masa itu. Jadi memang Pullman ini sangat terkenal sama pemimpin-pemimpin dunia termasuk dengan diktator pada kala itu tahun 1970-an. Itu kita punya. Nah, sebenarnya Pullman itu nama dari mana sih? Pullman itu adalah nama sebuah desainer Amerika, George M. Pullman. Dia dulu menciptakan sebuah coach ya atau gerbong kereta yang mewah dan dinamakan Pullman sebagai perusahaannya. Lalu kemudian term itu bergeser dan mobil-mobil mewah di Eropa Barat saat itu disebut dengan nama Pullman. Makanya Mercedes-Benz menyebut Mercedes 600 mereka yang versi long wheelbase dan limousine seperti ini dengan nama Pullman. Kemudian muncul kembali di WH140 di S600 Pullman dan berlanjut ke W220 S600 Pullman yang ada di samping kita ini. Negara kita juga punya Pullman ada di W221 dan itu dipakai hanya untuk menjamu tamu negara. Jadi memang spesial banget mobilnya dan di samping kita ini ada versi W220-nya dan versi yang S600-nya pula ya. Dan ini asli Mercedes-Benz. Kita sudah cek ya melalui VIN-nya bahwa ini legit buatan dari Mercedes-Benz, bukan karoseri atau convert biasa. Ya, bisa kalian lihat sendiri dari frame kamera kalian ya, bahwa ini mobil panjang banget nih. Saya akan jalan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Butuh 10 langkah buat saya untuk mencapai akhir dari mobil ini. Karena mobil ini panjangnya 6,1 meter. Lebih panjang 1 meter dibandingkan S600 long wheelbase biasa yang panjangnya sudah sangat panjang 5,1 meter. Ini bertambah lagi 1 meter menjadi 6,1 sehingga panjangnya luar biasa panjang. Kita nggak usah ngomongin wheelbase-nya berapa ya. Di dalam kalau kalian duduk, kalian akan mempunyai legroom sepanjang 70 cm hanya untuk kaki kalian. Kalian coba ukur paha kalian ke bawah ini panjangnya berapa. Di dalam itu kalian bisa ada 70 cm untuk space kalian. Kita akan lihat nanti bagian dalamnya seperti apa. Tapi sebelumnya kita akan pindah ke depan dulu. Pokoknya ini mobil panjang banget. Kalau kita balik ke depan ini, kalian kalau pakai Wuling REV, kalian bisa parkirkan 2,5 Wuling REV di mobil ini. Karena Wuling REV panjangnya 2,6 meter ya kalau tidak salah. Dan mobil ini panjangnya 6,1, maka ya mungkin 2,5 REV bisa parkir di samping satu buah S600 Pullman ini. Luar biasa sekali. Untuk velgnya dia sudah menggunakan velg yang sporty ya, karena seingat kami mobil ini di co-develop bersama AMG ya. Jadi Mercedes dan AMG sama-sama mendevelop mobil Pullman ini. Dia menggunakan velg 18 inci yang dibalut dengan ban yang ukurannya 255/45 ring 18. Jadi bannya emang tebel banget ya, khas mobil yang memang digunakan untuk kenyamanan gitu ya. Dan dia juga remnya sudah pakai yang ventilated ya, jadi pengeremannya lebih bagus lagi karena mobil ini berat dan panjang, jadi butuh pengereman yang ekstra juga. Ya, looks di depannya kurang lebih sama dengan W220 standar ya. Ini adalah versi pre-facelift, namun dia sudah menggunakan lampu yang facelift ya, tapi tetap ada fog lamp-nya di bawah sini. Dia sudah crystal multireflector dan sudah ada proyektornya juga. Dan yang unik ya, di samping sini tadi kan kami sampaikan ini adalah mobil spesial dan biasanya mobil ini dipakai oleh diktator-diktator atau pemimpin dunia ya, diktator ya. Jadi di sini ada sebuah tonjolan gini ya. Ini apa sih? Nah, ini adalah sebuah flagpole holder ya. Jadi di sini kalian bisa pasang flagpole ya di sini dan di sebelah sana untuk menampilkan bendera dari negara kalian sebagai pemimpinnya.
gitu ya. Dan kalau kenapa ada dua, karena bisa kanan kiri, dan etikanya ketika mobil ini berkunjung ke negara lain gitu ya, mobil ini dibawa oleh let's say presiden satu negara ke negara yang lain, maka dia akan mendisplay satu bendera negara asal dan satu bendera sebagai negara tamunya. Jadi ada etikanya gitu. Ada dua bendera di sini. Misalnya ini mobil dipakai oleh kanselir Jerman pada saat itu, dibawa ke Indonesia, maka akan ada bendera Jerman dan bendera Indonesia di sebelah sini gitu. Dan kurang lebih depannya sama ya. Berbeda full spec, dia udah ada corner sensor di tahun 2001 ya. Mobilnya tahun 2001 tapi sudah lengkap, ada corner sensor dan di kap mesin ini. Nah, ini yang spesial. Ini adalah S600. Makanya kita langsung buka aja kapnya, kita lihat mesinnya seperti apa. Ya, layaknya pemilik dari S600 Pullman ini, atau bahkan bukan pemilik ya, karena yang duduk di belakang lah, karena mungkin yang duduk di belakang adalah pemimpin negara, ini diberikan sebagai fasilitas untuk beliau, pasti punya helper. Saya juga punya helper, Nathan. Nah, Tan, tolong buka kap mesinnya. Ini dia mesinnya, dia ada tulisannya V12 ya, karena ini adalah mesin M137 5800 cc ya, karena dia adalah yang pre-facelift. Kalau yang facelift dia menggunakan mesin 5500 cc dengan turbo. Yang ini masih natural aspirated, tapi dia tetap V12 5800 cc dengan tenaga 362 HP dan torsi 530 Nm. Angka yang sangat besar pada masanya. Mobil ini kalau yang versi S600 biasanya ya, dia bisa menyaingi Ferrari ya, bisa keep up dengan Ferrari Maranello pada itu 530M Pak. Pokoknya dulu mesinnya fenomenal banget, dan ditempel juga di S-Class Pullman ini karena memang mobil ini panjang dan membutuhkan tenaga yang luar biasa besar juga. Selain ada versi V12, ada versi yang lebih hematnya lagi, versi V8 S500L Pullman, tapi kita mendapatkan versi top of the line-nya S600L Pullman yang ada di samping kita ini. Terima kasih Nathan, tutup lagi. Ya, sebelum kita masuk ke dalam, kita bahas dulu kacanya ya. Ini kacanya pakai kaca film yang sangat gelap ya, karena ini adalah sebuah limo dan sangat dituntut punya privacy di dalam mobil ini. Dan di sini ada tombol smart key-nya ya. Memang W220 ini bukan S-Class yang paling desirable, karena dulu ini adalah mobil di mana Mercedes-Benz pertama kali switch dari era 90-an ke era milenium yang baru, dan banyak eksperimen yang dilakukan di mobil ini, termasuk teknologi-teknologi baru seperti card key ya. Mobil ini card key-nya kalau masih ada, dia akan kalian kantongin aja, bisa kalian pencet dan buka di tahun 2001 ya. Karena sekarang mobil-mobil Cina baru mulai sekarang, dia 2001 udah punya. Nah, dia tentu saja karena dia sebuah S-Class, dia sudah soft closing ya, atau vacuum door kita sebutnya. Dan karena ini adalah versi panjang ya, versi limo, maka dia mendapatkan spesial lagi. Dia kacanya bisa dilihat, dia kacanya double glass ya. Ini dia ada dua lapis kaca untuk meningkatkan kekedapan kabin serta memberikan privacy yang lebih bagi penumpang mobilnya. Dan ini ada di keempat pintunya menggunakan double glass seperti ini, sehingga kekedapannya sangat bagus, khas mobil yang biasa ditumpangi oleh pemimpin-pemimpin negara, bukan level mafia lagi. Sekarang kita langsung masuk ke dalam mobilnya. Ya, sekarang saya lagi merasakan menjadi pemimpin negara di era 2000-an awal gitu ya, di mobil W220 S600 Pullman ini. Dan ini kalau kalian bilang, ya itu mana tuh sempit dia legroomnya, tenang, karena di depannya ini dia ada kursi lagi yang kalau nggak ada penumpangnya bisa kalian jadikan sebagai tempat kalian beristirahat ya. Tapi karena ini mobil orang, saya duduk lagi di sini. Nah, jadi mobil ini di belakangnya ada 4 kursi ya. Kalian bisa leyeh-leyeh di sini, dan ini sudah elektrik ya, bisa kalian bikin rebah seperti ini ya, termasuk depannya juga. Atau kalian bisa menggunakan kabin belakang ini untuk rapat dengan menteri-menteri kalian atau mungkin jajaran-jajaran kalian di belakang sini. Ini kalau di luar opsinya banyak banget ya. Ada yang punya table di sini, ada yang punya infotainment sendiri masing-masing. Jadi beda-beda. Ada yang dia kosong aja tapi dia bisa muat 7 penumpang di belakang total ya. Di belakang ada di sini 3, di sini 2. Jadi opsinya banyak banget, karena lagi-lagi ini adalah mobil Pullman khusus ya, dan kalian bisa pesan mobil ini sesuai kebutuhan atasan kalian atau presiden dari negara kalian atau diktator kalian ya. Jadi ada apa aja di belakang sini? Tentu saja lengkap ya. Ini dia sudah ada memory seat 3 slot, dan ini adanya di belakang 2 kanan dan kiri. Kalau di depan dia cuma ada 2 slot, karena yang duduk di depan sudah pasti driver dan ajudan kalian. Kemudian di sini juga ada asbak dan ada lighternya di keempat kursi belakang ya. Jadi empat-empatnya mendapatkan masing-masing 1 asbak dan 1 lighter, serta dia mendapatkan heater dan cooler seat yang masing-masing untuk cooler 3 level dan heaternya 2 level. Ini ada di ke-6 kursi dari mobil ini. Jadi
4 kursi belakang dan 2 kursi depan semuanya mendapatkan treatment yang sama, mendapatkan heater dan cooler seat ya. Untuk memory seat hanya didapatkan di kursi belakang ini dan kursi depan aja, yang ini nggak ada memory seatnya, tapi tetap ada electronic control yang bisa kalian kontrol dari sini ya. Ini luar biasa, dan memang bangku yang depan ini dia lebih tegak dibandingkan bangku yang saya duduk ini, karena ini tujuannya adalah untuk ajudan atau menteri-menteri atau pesuruh atau pembantu dari orang yang duduk di kursi yang saya duduki ini. Ya, selain itu juga ada kontrol di sini yang fungsinya untuk mengontrol semua blinds ya, dan kaca-kaca yang ada di mobil ini. Jadi ini buat kontrol semua elektrik ini ya. Dia ada beberapa tirai, kalau untuk kacanya dikontrol dari sini. Dan di tengahnya dia ada tombol speaker. Ini fungsinya untuk apa? Kalau kalian pencet ya dan menyala seperti ini adalah fungsinya untuk berbicara dengan orang yang ada di depan atau driver kalian ya. Di sini ada speakernya dan dia juga ada mikrofonnya di sini untuk bicara ke depan. Kalian pencet ini dan nanti di depan bisa mendengarkan pembicaraan kalian di belakang. Kalau kalian mau nyuruh dia kemana, ingat mobilnya ada tahun 2001 jadi belum ada Google Maps. Kalian bisa mengarahkan driver kalian menggunakan pesan ini kayak, "Pak, belok kanan." Ya, gitu. Lalu nggak berhenti di situ aja, di sini semua lengkap ya deck-decknya. Di sini dia punya infotainment sendiri di bawah sini yang bisa kalian kontrol sendiri. Untuk AC-nya di sana ya. Jadi AC-nya harus kalian minta tolong sama helper kalian ya untuk dinyalakan di balik konsol itu, dan udah gitu aja. Enggak dong, tentu saja. Nah, di atas ini dia pakai opsi lampu ya. Ini dia menggunakan lampu. Kalau aslinya dia kaca seperti ini, tapi di sini dia menggunakan lampu mungkin untuk membantu agar penumpang di sini bisa membaca dengan jelas ya. Ini ada plakat yang kayak ditempel ya. Aslinya nggak ada plakat seperti ini. Di sini ada VIN number-nya juga, jangan diintip. Tapi kalau kalian bisa lihat VIN number yang pentingnya aja, dia udah 2208 ya. Artinya dia adalah sebuah S600 Pullman. Dan kalau kita turunkan, di sini ada seperti biasa, ada cup holder dan ada juga armrestnya. Lalu ini belakang hitam doang? Enggak, ini kalau kita buka. Nah, di sini ada sebuah kulkas ya. Di belakangnya ada kulkas yang kalian bisa taruh minuman di situ dan menjaga tetap dingin. Ini bisa nyalakan dari sini dan dimatikan dari sini. Lalu gimana? Kalian ada kulkas tapi nggak ada gelas, tenang. Kalau kalian buka yang atas ini, nah ini dia ada champagne holder ya. Di sini kalian bisa taruh gelas ya, gelas champagne untuk menikmati minuman yang kalian simpan di bawah sini tadi. Ini juga ada di sebelah sana, jadi ada 4 ya total. Ditambah cup holder tadi yang ada di sini, jadi bisa naruh 6 gelas secara teknis di mobil ini. Oh, bukan 6, 8. Nah, matematika saya agak kurang ya. Jadi memang ini adalah mobil yang sangat eksklusif, sangat luar biasa. Memang diperuntukkan untuk orang-orang yang luar biasa pula, pemimpin-pemimpin negara atau mungkin mafia kelas atas ya, yang udah nggak berhak lagi untuk pakai S600L biasa. Tapi wah, ini levelnya beda. Ini adalah ketika kalian sudah mencapai puncak kepemimpinan, puncak kekuasaan, mobil inilah yang kalian kendarai. Sebelum kita pindah ke depan, saya masih mau menikmati dulu jadi helper ya. Di sini emang benar, di sini tegak banget duduknya, dan di sini bisa kelihatan betapa mewahnya kursi yang tadi saya duduki. Ini warnanya exclusive leather black itu ya namanya ya, dan ini warna emang eksklusif ya. Ini warna spesial dari Mercedes, dan bahan ampasnya juga bagus, termasuk keren-keren juga bahannya oke ya. Dan ini ada tombol ini buat menurunkan kaca yang ada di belakang saya ini. Jadi kalau dipencet dia turun ya, udah agak ini, jadi turunnya perlahan. Nah, ini kalau kalian buka, kalian bisa ngomong ke driver ya, kayak, "Pak, tolong geser ke kanan, geser ke kiri," atau arahin ke depan, ke belakang. Kalian bisa dari sini. Dan ketika kalian butuh privacy lagi, tinggal dinaikkan saja kacanya ya. Ini naikinnya tahan juga seperti ini, dan ada keringnya juga. Kalau kalian mau dia nggak lihat apa ada di belakang, ini bisa dipencet juga dari sini. Ini akan menutup si keringnya, jadi dia tidak akan terlihat obrolan dan orang di belakang gitu ya. Sekarang kita langsung pindah ke depan aja. Seperti apa rasanya jadi supir dari S600 Pullman ini. Ya, sekarang kami sudah ada di kabin depannya, dan impresi pertamanya ini tegak banget duduknya ya. Sangat-sangat tegak ya duduknya ya, karena ada partisi di belakang ini. Dan memang yang duduk di depan sini sudah pasti adalah pegawai dari yang duduk di belakang atau pegawai negara ya, karena owner atau presidennya nggak mungkin nyetir sendiri di depan kalau pakai Pullman. Mungkin yang S600-nya bisa dibawa sendiri, tapi kalau yang Pullman sudah pasti dibawa oleh chauffeur atau drivernya mereka ya. Jadi emang ya, kalau kalian duduk di sini, tugas kalian adalah berkendara ke tujuan bos kalian di belakang, dan jangan terlalu berpikir
bisa dapat kenyamanan. Memang bisa direbahkan tapi ini udah mentok, udah nggak bisa gerak lagi, jadi emang tegak banget ya. Dan sisanya ini sama seperti W220 pada umumnya ya, tombol-tombolnya masih sama. Di depan sini nggak terlalu banyak perbedaan, cuma ini memang adalah deck yang full ya, semua bell and whistlesnya di sini ada. Di sini ada erase tombol yang lengkap, ini ada buat naikin turun Airsus-nya ya. Kemudian juga ada buat ESP, ada juga hazard di sini untuk menurunkan headrest belakang ya. Tapi kalian jangan dare pencet tombol ini ketika ada penumpang ya, karena nanti nyesel dong kalian. Kalau bisa lagi bersandar terus kalian turunkan, pasti bos kalian akan marah. Ini adalah untuk mengaktifkan sensor geraknya, terutama ketika mobil ini mau diderek ya. Dan ini untuk menggerakkan blind belakangnya. Jadi bisa dari depan juga, of course, untuk menggerakkannya, nggak hanya dari belakang. Dan di atas sini, di tempat yang seharusnya menjadi tombol sebuah sunroof, ini dia berganti menjadi tombol untuk menurunkan kaca belakangnya ini ya. Ini ya agaknya memang harus pelan-pelan seperti ini ya kalau buat nuruninnya. Jadi harus konfirmasi, beneran bos, buka bos, oke bos. Jadi pelan-pelan seperti ini untuk menurunkannya. Nah, untuk menaikkannya lagi dia langsung seamless motion gini, dan tombolnya ada di atas sini menggantikan tombol dari sunroof ya. Seperti yang kami sampaikan juga, di sini tetap full ya. Di sini tetap mendapatkan memory seat tapi cuma 2. Di atasnya untuk erase ya. Ini dia mendapatkan cooler dan heater seat juga di sebelah sini, dan ini tetap kursi yang nyaman. Dia juga ada lumbar supportnya, dan lumbar support ini juga ada di kursi belakang. Jadi lengkap, depan dan belakang mendapatkan lumbar support, tombol pulse yang bisa kalian saksikan di layar kalian sekarang ini. Ya memang pengalamannya sama seperti mengendarai 220 pada umumnya ya. Dan ini ada tombol PA juga di sini. Nah, ini untuk berbicara ke bos kalian di belakang. Jadi dia bisa dengar obrolan kalian di depan dan meminta instruksi ke belakang. Ini sih juga ada. Nah, ini kalau dibuka ada buat storage ya, dan ada juga storage atasnya yang, nah dulu ada handphonenya di sini ya, tapi ini handphonenya udah nggak ada. Jadi emang zaman dulu masih zamannya handphone ya. Kemudian di kiri juga dia ada cup holder yang bisa dibuka seperti ini. Jadi emang lengkap sekali ya. Kalau dibuka juga ada storage ya, kurang lebih sama lah. Dan ini ini bisa dipencet karena dia adalah S600, tapi ini butuh card key-nya ya. Kalau pakai card key kalian tinggal injek, kalian pencet, mobilnya akan menyala seperti itu ya. Sisanya luar biasa. Ini juga dia spionnya sudah elektrik ya. Dalam artian kalau kalian gerakan ke sini, terus kalian pencet memory seat, dia akan kembali ke posisi kalian. Jadi yang dimemeras sama dia nggak cuma posisi kursi dan posisi setirnya aja serta spion, dia juga mengingat spion tengah ini ya, atau rear view mirror posisinya seperti apa. Dan atasnya ada ini kayaknya mikrofon buat ngomong ke belakang. Jadi yang tadi saya bilang, dia untuk minta instruksi ke bos kalian. Sisanya again dia sama seperti W220 pada umumnya. Ya, sekarang kita lihat bagasinya ya. Bagasinya memang tidak seluas yang kita harapkan karena dia kepotong sama refrigerator atau lemari es di belakang sini ya. Jadi dia sebenarnya bisa ditutup gini kalau dia nggak ada lemari es, tapi karena di sini ada, jadi dia dibuka. Dan ini ada magnetnya ya. Jadi kalau memang harus banget bawa barang yang banyak ya, kalian bisa ya, ini lagi dicopot nih kebetulan sekarang nih. Ini kalian bisa copot ya. Kalian copot si kulkasnya biar nggak narik daya baterai juga kalau lagi disimpan. Kemudian ini bisa kalian putar dan kalian tarik keluar. Ketika kalian keluarkan dan kalian mau pasang tutupnya, ini tinggal kalian pasang ke sana sehingga dia mendapatkan bagasi yang lebih luas, tapi si lemari esnya dikeluarin dulu gitu. Dan di sini tentu saja dia ada akinya di belakang sini, karena dia akinya ya ada di belakang. Dan di sini ada storage dari si entertainment systemnya. Yang bawah ini sepertinya untuk masukin kaset ya. Dan yang atasnya ini revolusioner banget karena dia untuk kaset ya. Nah, semua taruh di belakang, kalian bisa masukin banyak ke sini, CD changer dan kaset changer. Jadi tinggal pilih mau pakai entertainment system yang seperti apa. Dan kita tutup. Ini dia emblemnya S600, dan dia menggunakan stop lamp yang masih pre-facelift. Dia terbelah dua seperti ini ya, dan ini diulangi lagi di W221 pre-facelift belah dua seperti ini. Jadi kelihatannya klasik banget. Ya, itu dia review kami mengenai mobil yang sangat spesial, Sonderklasse yang spesial, S600 yang spesial, S600 Pullman. Mobil ini memang sangat spesial, dan konon ya, kami kurang bisa memastikan, konon katanya hanya ada satu di Indonesia untuk spek yang
seperti ini. Dan mobil ini lagi-lagi ada di Garuda Mobilindo yang ada di Haji Nawi. Alamatnya ada di bawah sini. Bisa langsung kontak Mbak Riri. Kalau kalian penasaran sama mobilnya, kontaknya juga ada di sini. Kalian langsung hubungi aja untuk tahu harganya. Sebenarnya kami di spill harganya, tapi lebih enak lagi kalau kalian langsung tanya sama Garuda Mobilindo. Tapi yang jelas kalau kalian masih punya 1M, 2M, belum cukup untuk bawa pulang mobil yang luar biasa spesial seperti ini. Ya. Itu dia video dari kita hari ini. Jangan lupa like video ini, subscribe kalau belum, dan jangan lupa komentarlah seperti netizen yang berbudiman. Saya Raffi Putra, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dadah!